Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apip Rizky Nopiandi, NPM 1621030336. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul rasionalisme atau disebut filsafat berbasis akal untuk memenuhi syarat tugas semester pendek mata kuliah filsafat umum dengan dosen pengampu Pak Muslim. Rasionalisme atau disebut filsafat berbasis akal dipelopori oleh René Descartes. René Descartes lahir di La Haye, Prancis 31 Maret 1596 dan meninggal di Stockholm, Swedia 11 Februari 1650. Descartes biasanya dikenal sebagai Cartesius. Ia adalah seorang filosof dan matematikawan Prancis, merupakan orang pertama yang memiliki kapasitas filosofis yang sangat dipengaruhi oleh fisika baru dan astronomi. Konsep dan metode pengetahuan yang rasional, ia dijuluki Bapak Filsafat Modern. Ia meyakini bahwa sumber pengetahuan yang benar adalah rasio, bukan mitos. Ia sangat yakin pada kemampuan rasio untuk mencapai kebenaran, lantaran di luar rasio mengandung kelemahan dan kesangsian atas keyakinan pada rasio tersebut. Ia mewujudkan pemikiran filsafatnya. Dalam usahanya untuk mencapai kebenaran dasar tersebut, Descartes menggunakan metode deduksi, yaitu dia mendeduksikan prinsip-prinsip kebenaran yang diperolehnya kepada prinsip-prinsip yang sudah ada sebelumnya yang berasal dari definisi dasar yang jelas. Sebagaimana yang ditulis oleh Robert C. Solomon dan Kathleen M. Huygens dalam buku Sejarah Filsafat, kunci deduksi keseluruhan Descartes akan berupa aksioma tertentu yang akan berfungsi sebagai sebuah premis dan berada di luar keraguan. Dan aksioma ini merupakan klaimnya yang terkenal cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Tokoh rasionalisme ini beranggapan bahwa dasar semua pengetahuan ada dalam pikiran. Ia menegaskan perlunya metode yang jitu sebagai dasar kokoh bagi semua pengetahuan. Metode yang dipakai oleh René Descartes adalah metode kesangsian atau cogito ergo sum. Untuk memperoleh titik kebenaran pengetahuan, menurut Descartes adalah kesangsian bukanlah hasil tipuan. Semakin kita dapat menyaksikan segala sesuatu, apakah benar ditipu atau ternyata tidak, termasuk menyaksikan bahwa kita tidak dapat menyaksikan. Semakin kita mengada, justru kesangsianlah yang membuktikan kepada diri kita bahwa kita ini nyata. Selama ini kita masih sangsi, kita akan merasa makin pasti bahwa kita nyata-nyata ada. Jadi, meski dalam tipuan yang cerdik, kepastian bahwa aku yang menyaksikan itu ada dan tidak bisa dibantah. Menyaksikan adalah berpikir, maka kesangsian akan eksistensiku dicapai dengan berpikir. Spinoza dilahirkan pada tahun 1632 dan meninggal dunia pada tahun 1677 Masehi. Nama aslinya Baruch Spinoza. Setelah ia mengucilkan diri dari agama Yahudi, ia mengubah namanya menjadi Benedictus de Spinoza. Ia hidup di pinggiran kota Amsterdam. Spinoza mengikuti pemikiran René Descartes. Spinoza menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kebenaran tentang sesuatu, sebagaimana pertanyaan apa substansi dari sesuatu, bagaimana kebenaran itu benar-benar yang terbenar. Spinoza menjawabnya dengan pendekatan yang juga sebelumnya dilakukan oleh René Descartes, yakni pendekatan deduksi matematis yang dimulai dengan meletakkan definisi, aksioma, proposisi, kemudian barulah membuat pembuktian berdasarkan definisi, aksioma, proposisi itu. De Spinoza memiliki cara berpikir yang sama dengan René Descartes. Ia mengatakan bahwa kebenaran itu terpusat pada pemikiran dan keluasan. Pemikiran adalah jiwa, sedangkan keluasan adalah tubuh yang eksistensinya berbarengan. Leibniz, Gottfried
Gottfried Wilhelm Leibniz lahir pada tanggal 1 Juli 1646 di Leipzig, Jerman. Ia adalah ilmuwan, pengacara, sejarawan, akademisi, dan teolog. Bagi Leibniz, filsafat adalah hobi yang berkesinambungan dan ia terlibat dalam diskusi filosofis dan melakukan korespondensi sepanjang hidupnya bersama para filosof di zamannya. Salah satu pemikiran Gottfried Wilhelm Leibniz ialah tentang substansi. Menurutnya ada banyak substansi yang disebut dengan monad. Jika dalam matematika yang terkecil adalah titik dan dalam fisika disebut dengan atom, maka dalam metafisika disebut dengan monad. Terkecil dalam pendapat Leibniz bukan berarti sebuah ukuran, melainkan sebagai tidak berkeluasan, maka yang dimaksud dengan monad bukan sebuah benda. Setiap monad berbeda dari yang lain dan Tuhan, supermonad dan satu-satunya monad yang tidak tercipta, adalah pencipta monad itu. Monad tidak mempunyai kualitas karena hanya Tuhan yang benar-benar mengetahui setiap monad agar Tuhan membandingkan dan memperlawankan monad-monad itu. Disebabkan monad-monad itu memang berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam pendapat Leibniz mengatakan monad-monad tidak mempunyai jendela tempat sesuatu bisa masuk atau keluar. Monad ini semacam cermin yang membayangkan kesempurnaan yang satu itu dengan cara tersendiri. Tiap-tiap pencerminan yang terbatas ini mengandung kemungkinan tidak terbatas karena dalam seluruhnya dapat diperkaya dan dipergandakan oleh sesuatu dari sesuatu yang mendahulunya. Dalam rentetan ini ada tujuan yang terakhir, yaitu menuju yang tak terbatas sesungguhnya. Tuhan itu transcendent, artinya Tuhan di luar makhluk. Tuhan merupakan dasar dari segala rentetan yang ada. Rasionalisme terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang filsafat. Rasionalisme adalah lawan dari empirisme dan sering digunakan dalam menyusun teori pengetahuan. Hanya saja empirisme menjelaskan bahwa pengetahuan diperoleh dengan jalan mengetahui objek empirisme. Sedangkan rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Pengetahuan dari empirisme dianggap sering menyesatkan, adapun alat berpikir adalah kaidah-kaidah yang logis. Jadi, kalau demikian, rasionalisme dan empirisme harus selalu disatukan agar senantiasa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Untuk memperoleh pengetahuan itu, perlu melihat kelebihan dan kelemahan dari rasionalisme itu. Kelebihan rasionalisme adalah dalam menalar dan menjelaskan pemahaman yang rumit. Kemudian, rasionalisme memberikan kontribusi pada mereka yang tertarik untuk menggeluti masalah-masalah filosofi. Rasionalisme berpikir, menjelaskan, dan menekankan kala budi sebagai karunia lebih yang dimiliki oleh semua manusia, mampu menyusun sistem-sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Kelemahan rasionalisme adalah memahami objek di luar cakupan rasionalitas sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan tajam sekaligus memulai permusuhan baru dengan sesama pemikir filsafat yang kurang setuju dengan sistem-sistem filosofis yang subjektif tersebut. Doktrin-doktrin filsafat rasio cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar, tanpa memperhatikan objek-objek rasional secara peka. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Apip Rizky Nopiandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.